Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaum muslimin wabarakatuh. rahimakumullah. Saat ini kita telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan. Tentunya kita semestinya harusnya susah ditinggal oleh Ramadan, di mana kita tidak ada kepastian untuk kembali lagi berjumpa dengan bulan yang suci itu. Akan tetapi bukan berarti dengan ditinggalkannya kita oleh Ramadan ini kita kemudian level amal ibadah kita akan semakin menurun, tidak. Oleh karena itu kita perlu berbincang dengan narasumber yang satu ini untuk mendiskusikan dan berbincang tentang hal ini agar amal ibadah kita semakin hari akan terus meningkat, dan insya Allah Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Telah hadir Al-Ustadz Maliji Ismail yang akan kami ajak berbicara tentang hal ini. Insya Allah beliau akan memberikan penjelasan, pencerahan, dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah 30 hari kita menjalani ibadah puasa. Ya. Rasa-rasanya saya melihat antum semakin kurus ini Ustaz ya. Ini termasuk bagian dari efek puasa. Efek puasa, berarti betul-betul puasa gitu Ustaz ya. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar berpuasa menahan lapar sampai kurus, sampai kering seperti ini. Kan kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Katanya seperti itu. Banyak orang yang berpuasa tapi yang didapat dari puasa itu hanya lapar dan dahaga saja. Semoga kita tidak seperti bagian itu. Dari itu. Tidak termasuk bagian yang seperti ini. Artinya kita ditinggalkan oleh Ramadan, tidak ada amal, tidak ada kebaikan dari Ramadan yang telah kita lewati. Oke, terima kasih. Untuk selebihnya Ustaz ya, kita sudah ditinggal oleh bulan Ramadan. Apa kira-kira kiat-kiat kita untuk meningkatkan ibadah kita, atau amalan-amalan apa yang kita persiapkan ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingat ketika khutib Jumat membaca khutbah atau khutbah Jumat sedang berlangsung, ada ucapan inna alamata qabulil hasanah amalul hasanati ba'daha ala dawam. Di antara tanda-tanda amal perbuatan baik manusia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada amal kebaikan, ada banyak perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan setelahnya. Itu termasuk ya, gitu ya, berkelanjutan. Jadi kalau di bulan Ramadan kita biasa misalnya membaca Al-Quran, kemudian kita membaca wiritan-wiritan yang lain. Nah ini kemudian kita berhenti karena sudah ditinggalkan oleh Ramadan, masuk bulan Syawal, tidak ada amal perbuatan baik yang kita lakukan, menurun drastis dari apa yang kita lakukan dibanding yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Kita harus curiga, kita harus bertanya kepada diri kita, introspeksi diri, apakah amal kita itu di bulan Ramadan diterima oleh Allah atau tidak. Karena tandanya diterima puasa kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan, ada amal perbuatan yang baik setelahnya ya. Setelahnya itu termasuk tanda. Termasuk diantaranya adalah ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ditulis oleh Al Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Ini dalam kitab Sahih Muslim yang disyarahi oleh Al Imam An-Nawawi. Ini bunyi hadisnya begini. Ini hadis sahih karena tercatat sebagai bagian dari hadis Sahih Muslim ya. Man shoma Ramadan summa atba'ahu shittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Orang yang berpuasa Ramadan, maksudnya sebulan di bulan Ramadan, tentunya puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa atba'ahu shittan, kemudian Ramadan itu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ya, 6 hari di bulan Syawal, shittan min Syawal.
Jadi di sini tidak ada penjelasan apakah harus berurutan atau dilakukan tidak berurutan. Misalnya mau berpuasa 1 hari, 2 harinya tidak berpuasa. Dan dimulai tanggal berapa, tanggal berapa? Tidak ada. Jadi yang ada di dalam hadis summa atba'ahu syittan min syawal kana kasiyamid dahr. Maka itu seperti berpuasa setahun penuh. Kemudian ulama buat hitung-hitungan. 1 tahun itu kan perjalanan hari ya. Perjalanan hari itu kan 360 hari kan begitu. Kemudian kalau kita berpuasa penuh di bulan Ramadan, kalau sempurna Ramadan itu 30 hari, maka al-hasanah bi asyri amthaliha. 1 kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Maka tinggal kita mengkalikan sekarang, berarti 1 bulan kan 30 hari. Puasa yang kita lakukan kan 30 hari, kali 10 kan 300. Iya. Kemudian kita tambah 6. Begitu ya. Bulan Syawal 6, kan begitu. 6. Baik itu dilakukan secara tatabu atau berkesinambungan atau tidak, maka kana kasiyamid dahr. Karena 6 hari itu kalau 1 kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan, maka jumlahnya menjadi 6 kali 10 kan 60. Itu kalau Ramadannya tidak berkurang. Kalau Ramadannya berkurang 29 hari, maka tetap saja. Jadi tetap kana kasiyamid dahr menjadi 350 kan jumlah totalnya seperti itu. Dengan demikian ada anjuran ini dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, seseorang itu sehabis Ramadan mestinya, karena ini muakkad ya. Dalam mazhab Syafi'i termasuk bagian dari puasa yang memang tuntutannya kuat. Sangat dianjurkan. Maka berpuasa 6 hari. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa. Tidak hanya sekedar berbicara, berriwayah katanya teman-teman. Iya, karena mal ilmu illa lil amal. Ilmu itu tidak ada kecuali untuk diamalkan. Kan begitu. Jadi mudah-mudahan kita dan pemirsa termasuk orang yang bisa amal terhadap hadis ini, yakni man shoma Ramadan summa atba'ahu syittan min syawal kana kasiyamid dahr. Pertanyaannya muncul sekarang, misalnya kira-kira kan begitu kan, orang itu kan pada bulan Syawal kadang-kadang punya tanggungan puasa kan begitu, terutama perempuan, kaum perempuan, karena meskipun tidak pastilah dalam sebulan ada menstruasi, ada haid yang dialami oleh perempuan, tapi kan kebanyakannya dalam 1 bulan itu dalam hampir dipastikan ada haidnya. Bahkan ada guyonan itu Ustaz. Sesoleh apapun seorang wanita, nggak mungkin genap puasanya 30 hari. Nggak mungkin genap kalau memang haidnya itu datang bulanan. Itu kalau puasa genap, bermasalah. Karena mungkin ikut KB dia. Kalau tidak salah menjadi keluarga besar gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi 6 hari di bulan Syawal ini kira-kira yang terbaik kita lakukan bagaimana? Kan begitu kan? Kita ambil yang terbaik dulu. Yang terbaik mestinya ya puasa 6 hari di bulan Sya'ban ini. Bulan Syawal. Di bulan Syawal ini ya dilakukan tidak dicampur dengan puasa-puasa yang lain, baik itu qadha. Oh, bisa gitu digabung. Qadha dengan puasa sunnah yang 6 hari tadi itu bisa digabung. Bisa digabung. Bisa. Karena menurut pendapat sebagian ulama, pokoknya diisi puasa pada bulan itu, pada bulan Syawal itu diisi puasa. Puasa apa saja, baik itu puasa Senin Kemis lah. Pokoknya isi. Bahkan andai pun tidak niat melakukan puasa sunnah yang 6 itu, fadilahnya sudah dapat ya. Tapi tidak sempurna. Yang sempurna mestinya kan 30 hari kita melakukan di bulan puasa. Kemudian kita tambah 6 hari di bulan Syawal. Kan begitu kan murni. Jadi jumlahnya 36.
Bukan 6 hari di bulan Syawal ini kemudian diisi dengan kodok. Diisi dengan kodok kan berarti masih Ramadan sebetulnya kan, itu mestinya ya Ramadan kita lakukan, umpamanya kita mau puasa kodok kan begitu kan. Selanjutnya kita isi dengan puasa sunnah itu untuk kesempurnaan. Tapi karena tidak menampik kebolehan ya gitu. Kodok tadi merupakan bagian dari puasa atau digabung dengan puasa sunnah tadi. Karena begini kan, kita pertama kan kita ambil yang sempurna. Maka aktsar fi'lan karena aktsar fadlan. Jadi amal perbuatan itu yang tentunya kalau lebih payah kita lakukan, lebih banyak kita lakukan, maka itu akan lebih banyak juga kita mendapatkan fadilah. Tapi tidak apa-apa sebetulnya, karena kata ulama umpamanya mau digabung mau digabung antara puasa yang sunnah di bulan Syawal ini dengan puasa qadha. Lah itu tidak ada masalah, karena yang terpenting di situ ada terisi dengan puasa lah di bulan Syawal itu, di bulan Syawal bukan bulan Syaban. Ini bagi yang cerdik ya, banyak akal Ustaz ya. Banyak akal. Enak rasanya Ustaz ya. Iya, digabung gitu ya. Tapi cerdik itu ya cerdik yang tidak bijaksana namanya. Bijaksana juga ya. Kalau cerdik yang bijaksana ya enggak, kan kira-kira seperti itu. Karena kita itu kan kembali kepada dasar awal, makanya katanya qaidah makan aktsar fi'lan karena aktsar fadlan. Jadi kita melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian kita melakukan 6 hari kan begitu di bulan Syawal. Bukan di 6 hari di bulan Syawal ini kemudian diisi dengan qadha, maka yang kita lakukan ini kan hanya 30 hari, kalau Ramadannya genap 30 hari kan begitu. Mana 6-nya? Kan jumlahnya menjadi 30 kan begitu kan, maka sempurnanya seperti itu. Jadi lebih baik kodok tersendiri, kemudian sholat sunnah, puasa sunnahnya tersendiri. Puasa sunnah tersendiri. Kira-kira ini tentang kodok nih Ustaz ya. Tentang kodok. Ketika di bulan Syawal dan bagi wanita yang menstruasi khususnya ketika bulan Ramadan kemarin, di bulan Syawal kita saat ini dia sebaiknya dia kodok atau melakukan puasa sunnah Syawal. Puasa sunnah Syawal dulu, kemudian kodoknya di bulan-bulan berikutnya belakangan deh gitu. Ya kita kan mubadaratan ya, kita cepat-cepat keluar dari tanggungan. Mestinya yang wajib kita lakukan terlebih dahulu. Bukan kita itu pilih istilahnya pilih sisa-sisa nasi yang tumpah dari piring itu, tapi kita tinggalkan nasi yang ada di piring kan begitu kan. Mestinya kita mubadarah, apalagi misalnya segera mengkodok kan, sunnah kan. Kita menyegerakan apa yang menjadi tanggungan kita, meskipun umpamanya fata bi'udhrin tidak ada tuntutan untuk segera, tapi kan kita sebaiknya melakukan, apalagi yang memang sengaja ditinggalkan puasa di bulan Ramadan itu, tapi kemudian ada kesadaran di bulan Syawalnya, maka segera. Justru wajib tuh ya mungkin kalau meninggalkan puasa di bulan Ramadan kemarin tanpa ada ulur, tanpa ada alasan diterima dalam syariat, maka ada waktu yang memungkinkan untuk berpuasa, maka harus wajib. Karena kan tidak boleh dong kalau begitu puasa sunnah. Kalau punya tanggungan, harus segera gitu ya. Kenapa sunnah dilakukan, wajibnya belum kan begitu. Oleh karenanya bagi mereka yang mau melakukan secara sempurna, saya anjurkan saja. Setelah itu kan kita berpuasa 6 hari itu, kalau kita lah, kalau perempuan maka perempuan melakukan puasa qadha terlebih dahulu, kemudian melakukan puasa sunnahnya yang 6 hari. Jadi hitungannya genap menjadi 36 hari kan begitu kan. Tapi kalau umpama dilakukan double kan begitu kan, maksudnya digabung antara puasa sunnahnya dan puasa wajibnya, puasa qadha'nya, tidak ada masalah gitu karena la yunkarul mukhtalafu fihi. Memang ada sengketa di antara ini ada perbedaan. Ada perbedaan sebetulnya. Ada yang tidak memperbolehkan makanya, justru kalau ada ulama yang tidak memperbolehkan, khurut minal khilafnya, kita keluar saja. Khurut minal khilaf, jadi bisa saja antara qadha dan sunnah. Makanya
Kalau di apa itu di kitab Syarqawi ya, Syarhut Tahrir, nah ini disebutkan apalagi kan begitu kan, apalagi dia punya hutang kan begitu, apalagi dia punya hutang di bulan Ramadan, maka hendaknya jangan digabung di situ, anjuran hendaknya jangan digabung karena hitung-hitungannya tidak genap 36 hari. Iya gitu. Ilmu yang sangat luar biasa. Ya, bisa dilihat ya, bisa dilihat di Syarqawi itu ada. Kemudian ini ada syarah kitab Sahih Muslim Syarhun Nawawi ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya. Amin. Semoga ini berbarokah. Ya. Alhamdulillah, itulah penjelasan dari Al-Ustadz Maliki Ismail. Semoga ini semua menjadi ilmu yang berbarokah. Ilmu barokah itu tentunya ditandai dengan aksi nyata dari kita, bukan hanya sekedar pengetahuan seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Maliki tadi. Jadi kita bisa mengamalkan pula, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita semuanya. Amin. Untuk melaksanakan hal ini. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, dan tak lupa Al-Fakir dan mewakili kru yang bertugas dari media IASS mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Innal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.